Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, tim bulu tangkis putra Indonesia harus puas menjadi runner-up Piala Thomas 2024 setelah kalah 1-3 dari Tiongkok pada laga final di High Tech Zone Sports Center, Chengdu, Tiongkok minggu kemarin. Tim bulu tangkis putra Indonesia Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana menelan kekalahan 11-21, 15-21 dari He Jiting dan Ren Xiangyu pada partai keempat final Piala Thomas 2024. Upaya Fikri dan Bagas mengejar poin, Heren belum berhasil. Mereka kalah telak 11-21 pada game pertama. Sementara di game kedua, Tiongkok diambang juara setelah pasangan He Jiting dan Ren Xiangyu mencapai match point 20-15. Usai shuttlecock Fikri membentur net. Tim bulu tangkis putra Tiongkok akhirnya meraih kemenangan 21-15 sekaligus memastikan mereka menjadi juara Thomas Cup 2024. Tampil sebagai tunggal putra kedua, Jonathan Christie mengalahkan Li Shifeng. Ia menang 21-16, 15-21 dan 21-17 dalam waktu 1 jam 17 menit di High Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, Tiongkok, Minggu malam. Jonathan Christie mengawali game pertama dengan tidak baik, bahkan tertinggal 1-4 dari Li Shifeng. Setelah itu, juara All England 2024 ini menutup game pertama dengan 21-16. Meski di bawah tekanan pendukung Tiongkok, Jonathan tetap ngotot bermain. Hingga akhirnya pengembalian Li Shifeng keluar dan Jonathan menang 21-17. Usai mengalahkan Li Shifeng 21-16, 15-21 dan 21-17 di High Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, Tiongkok, Minggu malam, di laman media sosialnya, Jonathan Christie berterima kasih atas kerjasama teman-temannya yang sudah berdedikasi selama 2 minggu terakhir. Ia menyampaikan bangga bisa berjuang bersama rekan-rekannya di panggung besar final Piala Thomas Uber 2024. Tetap tegak dan terus berjuang sampai mimpi tercapai di masa depan. Siap menang dan kalah bersama dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas perlindungan dan berkat-Nya selama ini. Tim beregu putra Indonesia harus puas membawa pulang status runner-up di Piala Thomas 2024. Status posisi kedua didapat usai Jonathan Christie dan kawan-kawan menyerah 1-3 dari Tiongkok pada laga final di High Tech Zone Sports Center Gymnasium Minggu malam. Ini merupakan ke-8 kalinya tim beregu putra beregu putra merah putih keluar sebagai runner-up di Piala Thomas. Meski demikian, Indonesia masih menempati posisi teratas dalam daftar perolehan trofi terbanyak di Piala Thomas. Berlaga di High Tech Zone Sports Center Gymnasium Tiongkok, Esther Nurumi Triwardoyo sudah berjuang luar biasa demi melawan Tiongkok di final Piala Uber 2024. Namun, He Bingjiao masih lebih tangguh untuk Esther saat bertemu di partai ketiga. Esther kalah rubber game dari He Bingjiao pada laga final Piala Uber 2024. Ia takluk 21-10, 15-21 dan 17-21 dalam waktu 1 jam 9 menit. Inilah detik-detik tim Indonesia lolos babak semifinal Uber Cup 2024. Kemenangan Indonesia ditentukan oleh tunggal putri Komang Ayu Cahaya Dewi. Hasil ini membuat Indonesia sukses mengakhiri puasa lolos ke final Uber Cup selama 16 tahun. Sama seperti tahun 2008 lalu, di final Indonesia akan menghadapi Tiongkok.
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengapresiasi pencapaian tim Indonesia yang meraih medali perak sebagai runner-up di Piala Uber 2024. Menpora menyebut capaian tim badminton putri Indonesia telah melampaui target sekaligus mewujudkan kembali menembus final setelah 16 tahun. Tanggapannya nih melihat skor tadi 3-0 untuk Indonesia. Ya, saya mewakili pemerintah tetap bangga dan mengapresiasi yang sudah ditorehkan oleh para atlet muda wanita kita dan juga para officials, para pelatih. Ini karena setelah 16 tahun, alhamdulillah tim Uber kita, tim wanita kita dan atlet muda kita ini kembali mempertahankan gelar runner-up atau silver di Uber Cup 2024. Yang membanggakan sebenarnya target tertingginya PBSI untuk tim Uber ini ada di semifinal setelah 16 tahun. 8 kali menjadi runner-up pada tahun 1969, 1972, 1978, 1981, 1986, 1998, 2008, dan 2024. Tim Putri Indonesia terakhir kali berlaga di final tahun 2008. 16 tahun Indonesia kembali ke final, namun asa membawa pulang Piala Uber kembali dipatahkan Tiongkok. Indonesia, saudara, merupakan negara terbanyak ketiga menjuarai Piala Uber sejak digelar pada tahun 1949. Setelah Tiongkok dan Jepang, Indonesia membawa pulang Piala Uber pada tahun 1975, 1994, dan 1996. Saudara, meski kalah dari Tiongkok, perjuangan tim putri Indonesia di final Piala Uber 2024 patut dipuji. Setelah 16 tahun terhitung dari 2008, akhirnya tim putri Indonesia kembali final. Selengkapnya kita akan bahas bersama mantan pebulu tangkis Indonesia yang juga pernah menjuarai All England 1979, Imelda Wiguna. Selamat sore Mbak Imelda, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Ya, tentunya kita mengapresiasi tim Uber yang sudah memberikan pencapaian yang luar biasa hingga saat ini. Mbak Imelda, bagaimana Anda melihat perjuangan dari tim Thomas dan juga tim Uber Cup semalam? Ya, terutama tim Uber ya, karena memang sebetulnya sih ditargetkan untuk semifinal, tapi bisa melampaui target. Dan yang saya apresiasi adalah perjuangannya, terutama yang junior-junior ya, yang masih muda-muda ya, yang bisa menorehkan atau mendapatkan poin untuk tim. Terutama saya melihat perkembangan yang luar biasa dan mereka bisa mengalahkan Korea itu luar biasa bagus. Ini juga menjadi sejarah Thomas Uber masuk final setelah 16 tahun ya. Lalu bagaimana Anda melihat perjuangan ini dan Indonesia kembali menjadi runner-up di Piala Thomas dan juga Uber 2024? Oh, luar biasa. Kalau saya menilai Grego itu termasuk stabil. Hanya mungkin kemarin itu mungkin titik kulminasi, dan sebetulnya pada saat sehari sebelumnya mereka mencapai final dua-duanya. Dalam hati nih ya, saya berharap supaya anak-anak ini nggak kehilangan konsentrasi ya, karena terlalu gembira gitu. Nah, ini pengalaman sebagai atlet itu yang harus hati-hati di situ. Ketika kita bisa mengalahkan tim atau mengalahkan pemain dalam pertandingan individu yang seharusnya kita kalah tapi kita menang, kita ada kekhawatiran sepertinya titik kulminasinya di situ gitu. Sebetulnya sehari sebelumnya tuh saya udah merasa aduh jangan sampai ini ya, jangan ya happy gembira nggak apa-apa tapi tetap konsentrasi sih. Oke. Tentunya kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para atlet kita. Tapi kalau kita lihat, kita kan tertinggal 3-0 ya oleh
tim Tiongkok. Apakah memang kalau menurut Anda sendiri, apakah memang kemampuan dari pemain-pemain kita ini masih tertinggal jauh dari Tiongkok? 3-0 Iya, tim Uber. untuk Uber Cup ya. Sebetulnya kalau saya lihat harusnya Esther bisa menang loh. Karena dalam hal serangan Esther lebih bagus. Dan si He-nya itu juga kemarin saya lihat itu tegang banget juga loh. Jadi harusnya sih bisa mengatasi. Jadi kalau menurut saya untuk kedepannya sih ada harapan sih untuk Esther ini. Kalau dilihat dari permainan Esther semalam itu, apalagi yang bisa Anda berikan masukan dan juga poin-poin yang bisa dijadikan andalan? Lebih percaya diri. Jadi mungkin karena tertinggal sudah 0-2 ya, tetapi saya melihat itu ini anak tuh mentalnya cukup bagus sih. Cuman mungkin harus menambahkan percaya dirinya ya. Harus lebih percaya diri bahwa dia tuh bisa loh. Harusnya mengatasi. Kalau untuk gaya bermainnya seperti apa Mbak Imelda? Kalau saya lihat sih semalam sebetulnya sih kualitasnya Esther tuh lebih bagus dari He. Karena serangannya bagus. Sementara kalau saya lihat itu Tiongkoknya ini juga nggak terlalu banyak menyerang. Justru Esther lebih banyak menyerang dan serangannya mematikan. Kalau untuk tim Thomas sendiri, siapa pemain yang bisa dijadikan andalan? Mungkin selain Jojo. Selain Jojo ya? Iya. Iya, saya melihat Ginting itu sedang seperti yang kehilangan kepercayaan diri juga sih. Tadinya berharap itu sehari sebelumnya kan dia menang dari Cho Tae-san ya. Nah, saya tadinya berharap trennya akan naik gitu di final. Saya berharapnya begitu, tapi kemarin tuh saya nggak tahu ya apa yang terjadi. Cuman memang ya jangan bilang selain Jojo ya, karena Jojo hebat banget ini. Oke, Mbak Imelda, berdasarkan pengalaman Anda saat Anda bermain dahulu gitu ya, apa sih yang menjadi penentu dari kemenangan dan juga penentu dari kepercayaan diri yang bangkit saat berlaga? Sebetulnya itu tuh berdasarkan kalau dia menang gitu kan kepercayaan dirinya tumbuh kan. Nah, kalau saya melihat belakangan itu si Ginting ini lagi menurun gitu. Nah, ini mesti pelatihnya atau tim psikolognya atau ya tim yang mendukung ini yang dipilih oleh Pak Fadil itu kan bagus banget itu. Terutama untuk sport science-nya dan lain-lainnya itu sangat bagus kali ini. Mudah-mudahan Ginting bisa pulih. Mungkin saya ingin sampaikan ya Mbak ya, mereka bisa masuk final dua-duanya itu bagus banget karena sepertinya nih ya konsentrasi semuanya itu kan menuju Olimpiade. Saya tadinya tuh udah pikir konsentrasi ke Olimpiade, jangan-jangan di Thomas Cup Uber Cup itu hanya partisipasi saja. Tetapi dengan mereka bisa masuk final dua-duanya itu kita menurut saya tuh harus diapresiasi di sana karena kan kejuaraan Thomas Cup Uber Cup ini in between untuk pergi ke Olimpiade. Kalau untuk tim Thomas sendiri Mbak Imelda, siapa yang menjadi andalan menurut Anda? Ya selain Jojo ya, saya melihat harus. Apakah ganda putra mungkin? Ganda putra tuh yang muda-muda itu juga punya prospek bagus sih. Dan Theo dengan Bagas Fikri kedepannya bagus. Oke. Mbak Imelda, apa masukan dari Anda mungkin bagaimana tim Indonesia baik Thomas ataupun Uber untuk lebih baik lagi ketika berlaga? Aku berharap sih 2 tahun yang akan datang persiapannya lebih bagus. Saya yakin sih kalau tim putra putri ini bisa salah satu ya bisa menjuarai. Kalau tetap dipelihara, artinya suasana yang seperti ini nih menjadi modal untuk Thomas Cup dan Uber datang sih harusnya. Tapi kalau bicara soal mencuri poin, kita bisa mencuri poin di mana saja sih Mbak Imelda kalau dilihat dari permainan kemarin? Ya, harusnya dari ganda. Biasanya nih kalau tim Indonesia tuh ya memang kuatnya di ganda loh. Jadi kalau saya ingat dulu tuh waktu pernah juga kan
dua-duanya masuk final main di Indonesia. Tim putrinya masuk final di final lawan China itu skornya 2-3 dan yang 2 poin itu dari ganda memang. Saya dengan Rocky, Vera dengan Yanti gitu. Jadi harusnya tuh kekuatan memang kalau tunggal kan ada 3 poin ya. Kalau ganda 2, tapi harus mencuri tuh ganda itu. Kalau permainan Fajarnya seperti apa, Mbak? Kemarin dicoba Fajar dengan Dania kalau nggak salah bisa mengalahkan Taiwan ya. Kalau nggak salah tuh yang mengalahkan Taiwan itu Fajar dengan Daniel harusnya ya. Biasanya tuh kita ngomongnya gini, the winning team itu jangan dirubah. Sehari sebelumnya kan mereka menang bagus banget kan dari Taipei itu. Itu winning team namanya, Mbak. Jadi seharusnya memang ada formasi yang dipilih dan juga dipertahankan seperti itu ya, Mbak? Ya. Harusnya bisa mencuri itu. Oke. Kalau permainan biasanya gitu ya, kalau dalam bergu itu ada alternatif yang mengejutkan lawan. Itu kayak dulu kan pernah tuh Swiking Christian dipantarkan dengan Swiking. Itu mencuri poin. Jadi sangat complicated dan sebetulnya kalau kita ini ya excited kita tuh kalau udah pertandingan bergu. Tapi kekuatan tim itu memang kebersamaan itu penting banget. Oke, baik. Terima kasih atas perspektif Anda dan terima kasih juga Mbak Imelda sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Imelda Wiguna, mantan pebulu tangkis Indonesia yang juga pernah meraih juara All England 1979. Selamat sore, Mbak Imelda. Yo.